One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita harapkan, gantungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa dilancarkan dalam pembelajarannya, dilancarkan dalam berpikir, ilmunya bisa bermanfaat, dan kita semua bisa diberikan rezeki sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengingatkan kepada seluruh siswa untuk mengisi absen terlebih dahulu dalam Google Classroom. Di sini Ibu akan memulai pembelajaran mata pelajaran geografi berkenaan tentang persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui dan memahami materi persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui di mana saja persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan. Yang keempat, siswa mampu mengaplikasikannya materi yang diajarkan di kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas yang pertama persebaran flora dan fauna di dunia, yang kedua persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di dunia. Pada tahun 1889, Clinton Hart Merriam, seorang peneliti dan ahli biologi, mengemukakan model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian pada pegunungan di San Francisco. Hart Merriam mendeskripsikan wilayah dengan komunitas flora dan fauna yang mirip. Merriam mengamati bahwa asalnya terjadi perubahan pada komunitas tersebut dengan meningkatnya variasi ketinggian. Model tersebut ternyata sejalan dengan pola persebaran dari garis ekuator hingga ke arah utara maupun ke selatan. Nah, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwasannya temperatur dapat berubah sesuai dengan ketinggian. Berkenaan dengan tipe tumbuhan pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh temperatur. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan, dapat dibuktikan bahwa ternyata faktor kelembaban justru lebih berpengaruh pada faktor temperatur, menurut Dibio Sugimo pada tahun 2009. Persebaran fauna di dunia. Kondisi geografis maupun iklim di berbagai belahan dunia secara langsung akan membuat morfologi, fisiologi, dan beberapa hal dari fauna akan berbeda pula. Tentu kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas. Kita membandingkan hewan yang bisa hidup di kutub utara dengan hewan yang biasa hidup di gurun pasir kering. Oleh karena itu, kita akan membahas hal tersebut, di antaranya yang pertama, Ethiopian. Wilayah persebaran meliputi benua Afrika, sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Ciri khas tipe Ethiopian sebagian besar adalah mamalia bertubuh besar. Nah, jenis fauna Ethiopian antara lain ada kuda Nil yang terdapat hanya di Sungai Nil Afrika, gorila, simpanse, unta, terenggiling, lemur, zebra, cetah sungai, dan jerapah. Yang kedua, Paleartik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Nah, untuk jenis fauna yang termasuk Paleartik antara lain berbagai spesies anjing, termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub, panda, dan rusa kutub. Yang ketiga, Oriental. Fauna di wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini hanya Indonesia bagian sebelah barat. Macam-macam fauna oriental adalah gibbon, badak, orangutan, gajah, harimau, rusa, banteng, dan berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan serangga.
Kemudian terdapat Nearctic. Wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Jenis faunanya antara lain antelotop bertanduk cabang, tikus berkantung, kalkun berbagai jenis spesies burung, anjing, kelinci, ular, kura-kura, dan tupai. Kemudian terdapat Neotropikal. Wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropik dan bagian selatan beriklim sedang. Wilayah tropikal sangat terkenal sebagai wilayah fauna vertebrata karena jenisnya yang sangat beraneka ragam dan spesifik. Jenis-jenis fauna neotropik ialah armadillo, piranha, belut listrik, ilama, kura-kura, dan macam-macam jenis spesies kera. Kemudian wilayah Australia. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Iria, Maluku, dan Papua. Jenis faunanya antara lain kanguru, platypus, kada, kakatua, dan merpati. Setelah Ibu membahas persebaran flora dan fauna di dunia, sekarang Ibu akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Simak baik-baik ya. Flora dan fauna di Indonesia berdasarkan letak geografisnya terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga Indonesia bagian timur, yang berakibat pada biodiversitas flora dan fauna Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki jenis keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Walau kita secara biodiversitas, flora dan fauna negara Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh letak geografis dan iklim tropis yang ada di Indonesia, sehingga cocok untuk habitat bermacam-macam satwa dan tumbuh-tumbuhan. Kondisi lain, karena letak Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, karena yang mengandung unsur hara dan mineral yang tinggi yang membuat tanaman tumbuhan dengan subur dan membuat satwa-satwa lestari di dalam ekosistem karena kebutuhan makanan yang tersedia. Nah, kemudian di sini yang pertama akan membahas flora Indonesia yang terdiri dari 3 wilayah dalam persebaran flora di Indonesia. Di antaranya flora di daerah paparan Sahul, flora di daerah peralihan, dan flora di daerah paparan Sunda. Kita mulai dari sebelah timur terlebih dahulu ya, yaitu flora daerah paparan Sahul. Flora di daerah paparan Sahul adalah flora di daerah Irian Jaya yang terdiri atas 3 macam: pohon sagu, pohon nipah, dan pohon mangrove. Yang kedua, flora di daerah peralihan. Di Sulawesi terdapat 4.222 jenis flora yang berakibat dengan wilayah lain yang relatif kering, misalnya di Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa. Flora di daerah peralihan yang berada di habitat pantai, dataran rendah, dan utara lebih mirip dengan flora Irian, dan jenis tumbuhan gunung mirip dengan yang ada di Kalimantan. Jenis flora di Sulawesi banyak yang mempunyai kesamaan dengan wilayah kering di Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan flora dataran rendah di Sulawesi banyak yang mirip dengan flora dataran rendah di Papua. Ketiga, di daerah barat, yaitu flora daerah paparan Sunda. Flora di daerah paparan Sunda adalah flora di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa yang terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Flora endemik, contohnya bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua, flora di pantai timur terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Yang ketiga, flora di pantai barat terdiri atas bermacam-macam vegetasi, diantaranya meranti-merantian, kemuning, rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan rotan. Flora di Kalimantan memiliki kesamaan dengan flora di daerah Sumatera, yaitu hutan hujan tropik, hutan gambut, dan hutan mangrove. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Terdapat pembagian persebaran fauna menurut para ahli, diantaranya pembagian fauna menurut Wallace, pembagian fauna menurut Weber, dan yang terakhir pembagian fauna menurut
Lydekker. Pertama, kita akan membahas menurut Wallace terlebih dahulu. Wallace mengelompokkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3, yaitu yang pertama, fauna asiatis atau tipe Asia menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, monyet, harimau, anoa, kerbau, badak, dan terenggiling. Yang kedua, fauna peralihan menempati di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Misalnya ada di Sulawesi terdapat kera atau fauna asiatis dan terdapat kuskus atau fauna australis. Di samping itu, terdapat hewan yang tidak didapatkan baik tipe asiatis maupun tipe Australia. Fauna Indonesia yang tergolong tipe peralihan adalah sebagai berikut. Terdapat rusa, kera, komodo, burung, kuda, dan angsa. Ketiga, fauna tipe australis menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau yang di sekitarnya. Di daerah ini tidak didapatkan jenis kera, binatang menyusui kecil-kecil yang jumlahnya tidak banyak. Hewan-hewan di Indonesia bagian timur mirip dengan hewan Australia. Jenis hewan tipe Australia antara lain sebagai berikut. Kanguru, terdapat banyak sekali jenis katak, biawak, kuskus, kanguru, landak, dan jenis-jenis burung. Pembagian fauna menurut Weber. Weber ia menentukan batas dengan imbangan perbandingan hewan Asia dan Australia 50:50. Weber menggunakan burung dan hewan menyusui sebagai dasar analisisnya. Tetapi, tidak setiap binatang yang dijadikan dasar memiliki garis batas yang sama. Contohnya, hewan melata dan kupu-kupu Asia menembus lebih jauh dari arah timur daripada burung dan siput. Garis batas antara Indonesia bagian timur dengan bagian tengah disebut garis Weber. Pembagian fauna menurut Lydekker. Lydekker menentukan batas barat fauna Australia dengan menggunakan garis kontur yang mengikuti kedalaman laut antara 180 sampai 200 meter, sekitar paparan Sahul dan paparan Sunda. Hal ini sama dengan Wallace yang menentukan batas timur fauna Asia. Adanya perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, karena kedua wilayahnya itu terpisah oleh perairan yang dalam dan kedalaman lautnya lebih dari 1000 meter. Laut yang dalam tersebut sebagai pemisah antara kedua wilayah sehingga fauna pada masing-masing wilayah berkembang dengan sendiri-sendirinya. Pembahasan kali ini dicukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh berdiskusi lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.